selanjutnya kita akan bersama-sama dengarkan pesan kebangsaan selanjutnya yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Pendeta Nelson Boreni. Saudara-saudara, hari ini kita hadir di tempat yang luar biasa ini, di mana tema utama kita adalah sinergi masyarakat bersama dengan Polri. Kita berusaha untuk melakukan tugas kita bersama-sama, dan kita percaya bahwa semua yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing forum tadi, bahwa Polri bukanlah organisasi yang berdiri sendiri, tetapi bergandengan tangan dengan kita semua, sehingga kita menjadi satu kekuatan yang kuat untuk mempertahankan keamanan bangsa di dalam jaminan yang ada di bangsa kita ini, di atas dasar undang-undang dan Pancasila kita. Amin. Amin. Aduh, ini anak-anak muda yang ada di tempat ini banyak mahasiswa di tempat ini ya. Boleh angkat tangan mahasiswa, saya mau lihat. Angkat tangan dong. Adakah ada SMA di sini yang hadir? Ada? Enggak ada. SMA. Oh enggak ada. Berarti dari yang hadir peserta kita di sini yang paling ini ya adalah mahasiswa sampai semua elemen yang paling tinggi ya. Dalam hal ini adalah semua bergabung di tempat ini untuk kita bisa mewujudkan sebuah komitmen bersama untuk menjaga keamanan bangsa kita. Ya, terima kasih untuk semua mahasiswa, dan saya berterima kasih sekali lagi untuk semua panitia karena memberikan teks kepada saya. Saya kaget ketika membaca ada 9 halaman, saudara. Begitu banyak, dan kemudian saya minta kepada istri saya, tolong print out, teks saya. Tetapi saya mau sampaikan begini, bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, saya tidak mau untuk monoton dengan teks. Karena saya memang terbiasa dengan monolog bicara tanpa teks. Jadi saudara-saudara, kecuali satu poin, intinya kalau dikasih tema saja sudah cukup lah. Satu kalimat aja udah cukup untuk kita bicara, ya. Tetapi saya percaya entah teks atau non teks, semuanya yang penting isinya adalah pesannya sampai ke hidup kita. Setuju? 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 Kalau kita mengadakan pertemuan seperti ini hanya di kalangan LSM, tidak cukup. Dan kalau bersinergi dengan Polri saja tidak cukup, menurut saya. Entah yang ada dalam pemikiran dan perencanaan Pak Arifin seperti apa, tetapi harapan dan doa saya supaya kita membangun lebih luas lagi dengan semua elemen pemerintahan yang ada. Kementerian kah? Iya kan? Supaya benar-benar bersinergi, lebih kuat lagi. Kenapa? Supaya kita tidak dianggap bahwa kita hanya tampil saja, berorasi, tetapi kita betul-betul membuktikan orasi itu ada faktanya, ada nyatanya. Setuju? Setuju? Semua mau setuju untuk mendukung program panitia atau LSM Penjara 1? Yang setuju boleh angkat tangannya? Tepuk tangan dong bagi panitia dan LF Penjara 1. Ya saudara-saudara, saya ingin supaya kita pulang dari tempat ini tidak ada yang lemas. Kita pulang membawa kekuatan yang kuat, kita pulang membawa semangat yang berkobar, dan kita pulang membawa semua pesan-pesan yang ada, yang disampaikan oleh para peserta tadi, ya, masuk di dalam hati kita dan berkuasa, ya, mengolah, diolah di dalam pemikiran kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan hari-hari untuk menjaga keamanan negara kita. Setuju? Setuju? Saya dipesan oleh panitia untuk memberikan sebuah motivasi dorongan yang kuat supaya kita benar-benar selesai acara ini kita pulang membawa sebuah pesan yang kuat dan semangat yang berkobar untuk benar-benar menjalani kehidupan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan kokoh. Amin. 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 Nah, saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang saya muliakan, hari ini saya mau sampaikan bahwa kita semua diberikan kebebasan untuk menjaga negara kita. Kita semua diberikan kuasa untuk mempertahankan kestabilan negara kita. Kita semua diberikan yang namanya kemerdekaan penuh untuk menjaga hubungan antar elemen. Setuju? Karena itu di antara kita tidak boleh ada pemikiran negatif tentang apapun, tentang siapapun. Setuju? Setuju? Mahasiswa setuju? Mahasiswanya katakan setuju.
ada yang dingin-dingin nih, kayaknya kedinginan karena hawa dingin atau bagaimana? Kalau setuju boleh angkat tangan kayak gini. Setuju? Setuju? Mahasiswa? Saya sampaikan begini, mahasiswa, saudara yang masih kuliah S1, semester 1, saudara punya kesempatan masih luas ke depan untuk melanjutkan sampai selesai S1. Saudara punya kesempatan kuliah S2, lanjutkan sampai selesai. Kesempatan kuliah S3, lanjutkan sampai selesai. Tetapi ingat bahwa panggilan dan tugas kita bukan kuliah. Panggilan dan tugas kita adalah aplikasi ilmu yang kita dapatkan di masa kuliah. Dan tujuan utama daripada pertemuan kita hari ini adalah supaya menciptakan sebuah kondisi yang baik tentang bangsa ini. Dan mahasiswa adalah generasi yang sangat-sangat dinantikan, sangat dinantikan oleh generasi senior. Setuju? Yang tadi orasi di depan kita siapa namanya? Andrian. Suaranya keren banget. Ini suaranya suara yang benar-benar udah biasa pidato atau gimana? Udah biasa? Belum, baru kali ini. Oh berarti ke depannya engkau akan terus puasa pidato. Setuju? Setuju? Kamu akan terus pidato. Kamu akan dipercaya lebih lagi. Setuju? Berikan tepuk tangan dong bagi Andrian. Tadi sudah disampaikan begitu banyak tentang hoax, emosi, dan polarisasi. Tapi saya mau tambahkan tentang beberapa hal penting, saudara. Ada 4 poin penting yang dicatat di sini. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan. Di sini poinnya berkata begini, kita hidup di zaman ketika informasi lebih cepat daripada kebijaksanaan. Betul? Masalah sosial hari ini sering tidak dimulai dari kejahatan besar, tapi dari satu potongan video yang tidak utuh. Yang kedua, satu broadcast yang tidak jelas sumbernya. Yang ketiga, satu komentar yang menyulut emosi. Yang keempat, satu tuduhan yang menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Betul tidak? Betul tidak? Ini 4 poin ini berbahaya bagi kita kalau kita tidak sanggup mengatasinya. Berbahaya. Tapi sebagai tokoh agama saya menyampaikan pesan penting buat kita semua. Saya rasa kita harus betul-betul mendukung apa yang disampaikan oleh kepolisian, Kapolri, dan panitia penjara 1 yang dituliskan menjadi teks yang saya bawakan pada hari ini. Supaya kita benar-benar mendukung supaya 2026 adalah menjadi tahun di mana kita berkuasa atas emosi kita sendiri. Kita berkuasa atas hoax. Setuju? Kita tidak boleh dikendalikan oleh tipu daya, oleh provokasi, tidak boleh dikendalikan oleh segala bentuk kejahatan, ya, verbal dan non verbal. Tidak boleh. Tapi kita perlu menjaga bahwa hidup kita adalah hidup yang terjaga, aman dan sejahtera. Setuju? Boleh dong tepuk tangan bagi panitia sekali lagi. Ini 4 poin ini berbahaya bagi kita kalau kita tidak sanggup mengatasinya. Berbahaya. Tapi sebagai tokoh agama saya menyampaikan pesan penting buat kita semua. Saya rasa kita harus betul-betul mendukung apa yang disampaikan oleh kepolisian, Kapolri, dan panitia penjara 1 yang dituliskan menjadi teks yang saya bawakan pada hari ini. Supaya kita benar-benar mendukung supaya 2026 adalah menjadi tahun di mana kita berkuasa atas emosi kita sendiri. Kita berkuasa atas hoax. Setuju? Kita tidak boleh dikendalikan oleh tipu daya, oleh provokasi, tidak boleh dikendalikan oleh segala bentuk kejahatan, ya, verbal dan non verbal. Tidak boleh. Tapi kita perlu menjaga bahwa hidup kita adalah hidup yang terjaga, aman dan sejahtera. Setuju? Saya pengen membaca ayat Alkitab untuk kita semua pada hari ini. Sebelum saya menutup pesan saya. Yesaya 32
ayat 17 dan 18. Ayat ini bukan untuk orang Kristen, ayat ini untuk semua makhluk, semua ciptaan, untuk semua manusia. Setuju? Siap mendengar? Oke. Ayat Yesaya 32 ayat 17 dan 18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 18 berkata begini, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Amin. Amin. Ayat ini benar-benar menegaskan kepada kita tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita. Setuju? Setuju? Saudara, saya mau sampaikan dari pesan ayat ini sebelum saya menutupnya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai umat beragama, tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang dicintainya. Setuju? Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang hidup, yang punya akal, punya hati, punya kebebasan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan standar hukum Tuhan dan sesuai dengan jaminan Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau supaya kita tinggal di Indonesia, tinggal dalam keadaan yang damai? Amin. Di Indonesia ada berapa agama? Yang sah menurut undang-undang ada berapa? 6 sah. Apakah kita dianjurkan untuk saling menyerang? Tidak. Undang-undang melarang itu. Betul? Kita tidak diajarkan saling membenci. Setuju? Betul? Bahkan kemarin undang-undang yang baru disahkan itu memberikan kebebasan lebih lagi kepada kita untuk bebas menjalankan agama kita masing-masing. Setuju? Artinya sesama umat beragama saling menjaga. Amin. Saling menjaga. Negara ini adalah negara Republik Indonesia. Setuju? Bukan negara agama Kristen, bukan. Bukan negara agama manapun, negara Republik Indonesia. Setuju? 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 Yang membedakan kan cuma jumlah saja. Tapi apakah jumlah itu disebut sebagai negara agama? Tidak. Setuju enggak? Setuju enggak? Apakah Tuhan ada 6? Tidak juga. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Pancasila, bunyi pertama bilang apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu apa? Satu-satunya. Bukan satu, tapi satu-satunya. Tidak ada yang lain. Setuju? Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang mencipta kita. Dia yang menjamin hidup kita. Dia memberikan ketenangan kepada kita, ketentraman kepada kita. Dia mengajarkan kepada kita taat hukum. Setuju? Makanya kepolisian itu saudara-saudara, mereka itu kalau lihat saudara, saya sebentar lagi akan selesai. Saya sudah dikasih kode saya sangat mengerti karena saya sudah melihat dari tadi juga. Saudara-saudara, saya mau sampaikan begini bahwa apa yang dijamin oleh firman Tuhan hari ini itu dijalankan oleh kepolisian. Dan kepolisian menghimbau supaya kita itu menjalankan seperti yang ada di pemikiran kepolisian, hati kepolisian. Dia mengajarkan, bahkan dia meminta kepada kita supaya kita memiliki pemahaman-pemahaman yang sama, pengertian yang sama, supaya kita menjaga negara Republik Indonesia menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh digoyahkan, tidak boleh dipecahkan, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, oleh negara manapun. Sebagai tokoh agama, saya berdoa untuk kepolisian Republik Indonesia. Tolong sampaikan kepada kepolisian, ya. Saya sampaikan lewat Pak Ketua LSM, Pak Arifin, dan tokoh agama Pak Salahidin, ya. Kemudian yang lainnya, kemudian semuanya. Kalau ada yang bisa sempat menyampaikan silahkan. Pesan saya begini. Bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sampai hari ini
harus terus dijaga kondisinya. Jangan maki kepolisian. Setuju? Apapun kelemahan kepolisian jangan dimaki-maki. Jangan disalahkan. Setuju? Tolong jaga mulut kita. Jaga jari kita yang suka bikin status menyalahkan polisi dan lain sebagainya. Tolong hentikan semuanya. Setuju? Pesan saya tolong disampaikan untuk kepolisian, Pak Arifin ya, bahwa doa semua tokoh agama tetap ada untuk kepolisian. Kami akan mendukung kerja keras kepolisian dalam menjaga keamanan negara. Kami akan mendukung dalam doa, bahkan bersuara, memberikan ide-ide yang baik untuk menjaga keseimbangan keamanan bangsa kita. Kami mendukung kepolisian dari pusat sampai daerah. Tapi harapan kami sebagai tokoh agama, khususnya saya mewakili Kristen, harapan saya untuk kepolisian supaya menjaga ketentraman warga Indonesia, menjawab segala kerinduan dan harapan dari masyarakat Indonesia tentang segala bentuk kejahatan yang belum diselesaikan oleh kepolisian, apapun bentuknya, supaya kita sama-sama menjaga ketentraman negara kita. Setuju? Karena banyak orang yang hari ini tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita bekerja sama bersinergi menjaga ketentraman negara kita, polisi dan masyarakat, semua elemen yang ada, maka kita akan menjadi negara yang kuat. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita bekerja sama bersinergi menjaga ketentraman negara kita, polisi dan masyarakat, semua elemen yang ada, maka kita akan menjadi negara yang kuat. Setuju? Katakan bersama saya. Saudara, saya pengen supaya ajak saudara, kalau saya berkata Indonesia adalah kita, ketika saya berkata Indonesia adalah, saudara berkata kita, oke? Kemudian saya berkata kita adalah, saudara berkata Indonesia. Setuju? Setuju? Boleh bangkit berdiri? Kan ini terakhir, bebas dong saya ya. Silakan berdiri, silakan berdiri. Silakan berdiri. Saya pengen tangan kita semua kayak gini. Tangan semua kayak gini. Kalau yang lemas boleh minum teh dulu ya kan. Tangannya semua kayak gini. Kalau saya berkata kita adalah, saudara berkata Indonesia. Kalau saya berkata Indonesia adalah kita, oke? Oke, 1, 2, 3. Kita adalah Indonesia adalah lagi, kita adalah Indonesia adalah. Coba lihat kiri kanannya, bilang begini, kita adalah. Coba lihat kiri kanannya, mukanya, wajahnya, kasih senyum, giginya benar-benar keluar, supaya pasti dia bersuka cita penuh dengan semangat. Tepuk tangan dong, haleluya. Ya, sekali lagi, kita adalah. Mahasiswanya nggak keren, tangannya kayak gini, Indonesia, Indonesia, kayak gini dong, sampai di belakang, tangannya semua begini. Saudara jangan lihat saya dengan muka yang benar-benar asam gitu dong ya. Semangat dong, semangat. Semangat, semangat. 1, 2, 3. Kita adalah Indonesia adalah. Lagi, kita adalah Indonesia adalah. Kita merdeka. 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 Tepuk tangan dong. Oke. Terima kasih untuk kita semua, silakan duduk. Terima kasih untuk panitia semuanya, Pak Arifin, Ketua Panitia, semua lembaga LSM yang ada, dan semua yang berpartisipan pada hari ini. Kesempatan yang luar biasa. Semua hadirin, doa saya kita pulang dari tempat ini semuanya sampai di rumah dengan selamat. Amin. Semuanya sehat, diberkati Tuhan, tiap hari bersuka cita, hidup tentram, setiap hari aman dan tentram di Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan. Haleluya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Iya, terima kasih kepada Pendeta Nelson Bureni. Boleh kita berikan tepuk tangannya sekali lagi. Begitu berkobar dan juga bersemangat tentunya.